Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ustadz Ajri pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Nah, sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar pada bab 2, Aku Cinta Al-Quran. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki buku paket Pendidikan Agama Islam, buku paket PAI, silakan dibuka buku paketnya halaman 15. Mulai ya. Bacaan basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Bacaan basmalah bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian arti lafal basmalah adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian basmalah harus biasa kita ucapkan ya, ketika akan melakukan pekerjaan apapun. Jadi setiap kalian akan melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan, kalian harus mengucapkan apa? Basmalah. Oke, bunyinya gimana? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita lanjutkan. Pekerjaan yang tidak diawali dengan basmalah tidak akan membawa berkah. Ya, misalnya kalian mau makan, maka kalian harus membaca basmalah. Basmalah itu sebagian dari doa ya, bagian doa. Oke. Kemudian kita lanjutkan bagian bawahnya. Memahami adab terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalamullah apa? Yaitu firman Allah. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya umat Islam ya. Coba Ustaz tanya, siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kita diwajibkan untuk menjaga adab-adab terhadap Al-Quran. Mari memahami adab-adab terhadap Al-Quran. Pertama, adabnya apa aja ya? Pertama, hendaklah membaca Al-Quran dengan niat ikhlas. Niat ikhlas itu bagaimana? Niat karena Allah, jangan karena yang lain. Misalnya kalian membaca Al-Quran mau dilihat orang, itu tidak boleh ya. Semua perbuatan itu kita harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, dianjurkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Suci itu artinya apa? Bersih.
Ulangi lagi, suci artinya apa? Bersih. Nah, ini ya, suci atau bersih. Kemudian yang nomor 3, usahakan mulut yang bersih. Mulut yang bersih itu mulut yang bagaimana? Mulut yang tidak ada sisa-sisa makanan. Nah, kalau ada makanan, sisa-sisa makanan, maka mulutnya harus digosok dengan sikat gigi atau minimal bisa berkumur. Kemudian lanjut nomor 4. Sebaiknya membaca Al-Quran di tempat yang bersih atau suci. Ya, tempat yang bersih itu di mana tempat untuk membaca Al-Quran? Ya, yang apa namanya? Yang baik di masjid bisa, kemudian di musola bisa. Kalau di rumah kalian bersih, itu juga bisa ya. Kemudian nomor 5, lebih utama menghadap kiblat. Duduk dalam keadaan nyaman dan penuh ketenangan. Lebih utama menghadap kiblat. Kiblatnya umat Islam ada di mana? Ada di Kota Mekah, tepatnya di Ka'bah. Ada yang pernah lihat Ka'bah? Ka'bah itu yang warna hitam. Nah, yang warna hitam ya. Bentar. Warnanya hitam. Ya, yang ada hitam ya ada di Mekah. Nanti dicari ya di internet. Ka'bah itu kalian cari Ka'bah. Nah, kalian cari nanti di internet bagaimana bentuknya kalau kalian belum tahu. Kemudian yang ke-6, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awud. Ta'awud, bagaimana bunyinya ta'awud? Bacanya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ya bacaan ta'awud itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu bacaan ta'awud. Kemudian yang ke-7, membaca basmalah tadi. Basmalah. Membaca basmalah ya. Bagaimana bunyinya basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap awal surat. Membaca basmalah di setiap awal surat. Ya, yang ke-7. Kemudian kita lanjutkan dari selanjutnya. Nah, Quran surat Al-Fatihah. Pengertian surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Ya, ulang lagi. Al-Fatihah artinya apa, anak-anak? Pembukaan. Kemudian surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Bagaimana bunyinya? Bisa 7 ayat? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Semuanya ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin. Amin. Nah, itu tadi ya. Jumlahnya ada berapa? 7 ayat. Kemudian surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Mengapa dinamakan surat Makkiyah? Sebab diturunkan di kota Mekah. Nah, kota Mekah. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Sampai sini sudah paham atau belum? Kalau kalian belum paham, silakan diulang-ulang videonya ya. Oke, kita hapus dulu. Kita next. Nah, kita sekarang sampai pada halaman 16. Silakan dibuka buku paketnya, halaman 16. Di sini kalian akan belajar tentang huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Atau apa? Apa dulu? Apa itu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah apa? Sudahkah kita baca dulu ya? Sudahkah kalian mengenal huruf hijaiyah? Berapa jumlah huruf hijaiyah itu? Mari belajar melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya secara lengkap. Perhatikan huruf-huruf hijaiyah pada tabel di bawah ini. Nah, huruf hijaiyah adalah huruf, sebelum kalian baca itu huruf-huruf dalam Al-Qur'an ya. Nah, huruf hijaiyah ini ada alif, ba, ta, sa, jim. Sebanyak ada berapa hurufnya? 29. Ada yang berpendapat 28, ada yang berpendapat 29, dan ada yang berpendapat 30. Nah, ini semua boleh ya. Boleh. Kalau besok keluar ada berapa huruf hijaiyah itu, nah kalian pilih salah satu dari ini, kalian boleh ya. Oke, nanti akan Ustadz jelaskan nanti ya. Kemudian huruf hijaiyah itu kan ada 29. Di antaranya ada apa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dot, to. To-nya ada di sini. To, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Kalau nyanyiannya gini. Alif, kita mulai dari alif. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dot, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, gitu ya nyanyiannya. Nah, tadi terdapat 29 huruf hijaiyah yang harus kita lafalkan. Kemudian perhatikan guru kalian cara melafalkan huruf hijaiyah secara baik dan benar, ya seperti tadi ya. Kemudian tadi ada huruf hijaiyah yang jumlahnya 28. Nah, ini apa aja? Terangkan ya. Huruf hijaiyah 28. Mengapa huruf hijaiyah jumlahnya 28? Karena huruf hamzah bunyinya sama seperti huruf alif. Nah, sama ya. Maka jumlahnya 28. Kemudian kenapa 29? Kenapa jumlahnya 29? Karena huruf hamzahnya diikutkan. Nah, kemudian kenapa hurufnya ada 30? Karena
huruf lam alif dan hamzah diikutkan ya. Nah, maka jumlahnya ada 30. Kalian pilih salah satu dari ini. Waktu UTS boleh 28, boleh 29, boleh 30 ya. Silakan kalian pilih. Kemudian selanjutnya ada tanda baca. Nah, tanda baca itu dinamakan harokat. Nah, ini namanya harokat. Tanda baca dalam Al-Quran namanya harokat. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini Ustadz akan memberikan ya ringkas mungkin ya supaya kalian lebih paham. Ada namanya fathah. Yang pertama fathah. Fathah lambangnya bagaimana? Nah, lambangnya seperti ini ya. Posisinya ada di atas. Nah, di atas dari huruf hijaiyah. Kemudian bunyi fathah, bagaimana bunyinya? A. Nah, ini bunyi fathah apa? A. Bunyinya A, fathah. Kemudian yang kedua, kasroh. Bagaimana bunyinya kasroh? Kasroh bunyinya kasroh lambangnya dulu ya. Kasroh lambangnya bagaimana? Seperti ini ya. Nah, ada di bawah huruf hijaiyah. Kemudian kasroh bunyinya bagaimana? I. Nah, ini kasroh bunyinya I. Tadi fathah bunyinya A. Kalau kasroh bunyinya I. Oke. Kemudian yang ketiga ada dhammah. Bagaimana lambangnya dhammah? Dhammah seperti ini ya, posisinya ada di atas. Nah, kemudian bagaimana bunyinya dhammah? Dhammah bunyinya U. Nih. Kalau fathah bunyinya A, kasroh bunyinya I, dhammah bunyinya U. Sekarang lambangnya, lambang dari fathah. Nah, ini. Kemudian lambang dari kasroh. Yang di bawah ya posisinya kasroh. Kemudian lambang dhammah bagaimana? Nah, ini seperti ini, dhammah. Nah, ada posisinya ada di atas. Ya, seperti ini ya. Nah, belajarnya tidak usah banyak-banyak. Belajar masih kelas 1 sampai sini dulu ya. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini ada jenis-jenis harokat dan cara membacanya. Misalnya, contohnya huruf hijaiyahnya ataba, dibaca ataba. Nah, ini ya, kalian bisa simak di halaman 18. Nah, silakan yang punya buku paket bisa diperhatikan. Halaman 18 ya. Nih contohnya ada di sini semua contohnya. Nah, kalian bisa baca di rumah. Kemudian kita lanjutkan dari selanjutnya. Nah, ini ada soal. Soalnya halaman 23, kemudian halaman 24. Nah, ini silakan kalian kerjakan ya. Nanti mengumpulkannya lewat Microsoft Teams atau bisa lewat via WA. Nah, sekian ya dari Ustadz ya. Apabila Ustadz ada salah-salah kata, Ustadz mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.